Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lelita Mainadiva, NIM 232031880R. Saya akan membacakan hasil analisis desain iklan yang meliputi deskripsi, pesan verbal, pesan nonverbal, prinsip desain, semiotika, visual literasi, dan apresiasi. Memasuki iklan yang pertama, deskripsi iklan. Iklan ambien media tersebut merupakan iklan layanan masyarakat yang menampilkan seluncuran air sebagai elemen sentral. Air memancar keluar dari selokan yang menyatu dengan ujung seluncuran mengalir ke sungai. Dengan tipografi berwarna putih di samping gambar seluncuran berisi pesan dari iklan tersebut. Kemudian pesan verbal dari iklan tersebut adalah teks yang sederhana berisi bertuliskan "A clean river is a fun river", memberikan pesan kuat tentang pentingnya menjaga kebersihan sungai agar dapat memberikan kegembiraan bagi makhluk hidup. Dengan tanda donasi di bawahnya, gambar ini juga mengajak untuk berkontribusi demi kebersihan sungai. Pesan singkat ini menggambarkan betapa kebersihan sungai tidak hanya memberikan kesenangan, tetapi juga membutuhkan partisipasi kita dalam menjaganya. Kemudian pesan nonverbal. Pemandangan gambar membawa kita ke selokan yang diibaratkan sebagai seluncuran air di waterboom. Simbolisasi ini menyampaikan pesan bahwa jika selokan tetap bersih, hidup akan terasa menyenangkan seperti pengalaman bermain air yang riang. Pagar hitam dan pohon hijau memberikan keseimbangan visual, sementara tanda dengan teks putih mengajak untuk menjaga kebersihan sungai. Dengan kombinasi warna hijau, gambar ini mengajak kita untuk menikmati keindahan alam dan merawatnya agar tetap bersih. Kemudian prinsip desain dari iklan tersebut yang pertama keseimbangan atau balance. Meski gambar tersebut memiliki elemen yang tampak melayang di kiri, secara diagonal komposisi ilustrasi yang tersusun dengan tulisan cenderung tampak seimbang asimetris. Kemudian yang nomor 2, kontras. Latar belakang abu-abu yang cerah kontras dengan warna hijau dari warna seluncuran dan warna putih pada tulisan. Hal ini membuat elemen tersebut menonjol dengan jelas. Kemudian yang ketiga adalah penekanan atau emphasis. Gambar seluncuran air yang ujungnya pas atau menyatu dengan tempat mengalirnya air adalah titik fokus dari gambar tersebut. Layout ini memastikan mata yang memandang langsung tertuju pada objek tersebut. Kemudian prinsip yang nomor 4 adalah proporsi atau proportion. Meskipun gambar ini menunjukkan elemen yang sebenarnya tidak sebanding dalam ukuran nyata, misalkan seluncuran air dengan air yang mengalir sangat deras, penggunaan proporsi yang tidak biasa ini memberikan efek menarik dan menonjolkan pesan yang ingin disampaikan. Kemudian yang nomor 5 adalah ketetapan atau unity. Setiap bagian dari gambar bekerja dengan baik bersama-sama menciptakan kesan yang menyatu. Gambar seluncuran air yang ujungnya terlihat menyatu dengan mengalirnya air dari selokan. Kemudian yang nomor 6 adalah ritme. Terdapat ritme mengalir pada gambar. Terlihat gambar seluncuran air yang menyambung dengan tempat keluarnya air selokan menuju sungai. Kemudian semiotika. Semiotika ada 3, yaitu icon, indeks, dan simbol. Icon dari iklan tersebut adalah seluncuran air karena menggambarkan kesenangan. Kemudian indeks, air yang memancar keluar berwarna keruh sebab adanya pencemaran. Kemudian yang ketiga adalah simbol. Tipografi berwarna putih dianggap sebagai simbol karena mengkampanyekan kebersihan lingkungan. Selanjutnya yaitu visual literasi.
Visual literasi yang terdapat pada iklan layanan masyarakat tersebut adalah salience, yang mana iklan tersebut menonjolkan gambar seluncuran air dan air yang memancar keluar untuk menyampaikan pesan. Selanjutnya, apresiasi desain meliputi apresiasi, evaluasi, dan kritik. Apresiasi. Poster iklan tersebut menangkap keindahan seluncuran air sebagai fokus utama. Efek pancaran air dari selokan menciptakan daya tarik visual yang kuat. Tanda dengan teks putih menambah dimensi sosial, mengkomunikasikan pesan penting tentang pelestarian sungai dan lingkungan, serta memberi nilai tambah pada gambar. Selanjutnya, evaluasi. Penggunaan warna dan komposisi dalam gambar sangat bagus. Warna-warna alami seperti warna hijau dari pohon dan biru dari langit memberikan nuansa alami dan menyegarkan. Sementara elemen-elemen lain yang seperti seluncuran air dan tipografi menonjol dengan jelas. Kontras yang dihasilkan oleh berbagai elemen dalam gambar memberikan kejelasan visual. Kemudian kritik. Meskipun gambar ini secara keseluruhan berhasil, beberapa aspek yang dapat ditingkatkan adalah potensi penyempitan fokus pada elemen air. Selain itu, ada potensi untuk menambahkan elemen manusia atau satwa liar untuk memberikan dimensi kehidupan yang lebih kuat pada gambar. Memasuki gambar kedua, deskripsi. Poster tersebut merupakan iklan layanan masyarakat dengan desain poster yang condong ke arah minimalis, berfokus pada kekuatan kata-kata dan tipografi daripada gambaran yang rumit. Teks pada poster tampak berulang-ulang, dengan kata-kata seperti experience yang muncul berkali-kali menunjukkan tema atau pesan yang ingin disampaikan oleh senimannya. Kata lain yang dapat dipahami termasuk live yang bersifat abstrak dari konten poster, elemen desainnya, dan penggunaan teks sebagai komponen utama. Kemudian pesan verbal. Pesan verbal dalam ilustrasi gambar ini terutama terungkap melalui elemen teks pada poster, memberikan implikasi bahwa memperbanyak pengalaman selama hidup adalah kunci untuk mengembangkan diri. Teks tersebut menyiratkan bahwa melalui beragam pengalaman, kita dapat memperluas wawasan dan pertumbuhan pribadi, serta menciptakan kehidupan yang kaya dan bermakna. Kemudian pesan nonverbal, penggunaan kata experience yang muncul berkali-kali dan dihadirkan dalam kelompok menunjukkan bahwa seolah-olah menyiratkan bahwa kehidupan harus dipenuhi dengan beragam pengalaman. Pesan yang tersirat menekankan pentingnya menjalani hidup dengan memperkaya diri melalui berbagai pengalaman yang beragam. Dengan cara ini, poster mendorong untuk menjadikan keberagaman pengalaman sebagai fondasi dalam pertumbuhan dan pengembangan diri secara menyeluruh. Kemudian, prinsip desain. Yang pertama, keseimbangan atau balance. Meski gambar ini memiliki elemen yang tampak melayang di kiri, secara diagonal komposisi ilustrasi yang tersusun dengan cenderung tampak seimbang atau asimetris. Selanjutnya adalah kontras, latar belakang putih yang cerah, kontras dengan warna hitam pada tulisan atau tipografi yang bergerombol membentuk sebuah objek. Hal ini membuat setiap elemen menonjol dengan jelas. Selanjutnya adalah penekanan atau emphasis. Elemen berupa sekumpulan tulisan yang membentuk sebuah objek menjadi titik fokus dari gambar. Layout ini memastikan mata yang melihat langsung tertuju pada objek sekumpulan tulisan tersebut. Kemudian proporsi. Penggunaan proporsi jarak yang tidak konsisten menimbulkan efek menarik dan menonjolkan pesan yang ingin disampaikan. Kemudian ketetapan atau unity. Setiap bagian dari objek tipografi bekerja sama dengan baik, menciptakan kesan yang menyatu. Objek tipografi yang berdekatan seolah-olah membentuk sebuah objek. Kemudian ritme. Terdapat ritme progresif pada gambar, terlihat pada tipografi yang ada perubahan bertahap dalam ukuran, bentuk, dan posisinya.
Selanjutnya adalah prinsip Gestalt. Dari gambar tersebut ada satu, yaitu figure ground. Tipografi berwarna hitam sebagai figure dan latar belakang putih sebagai ground. Kemudian semiotika meliputi icon, indeks, dan simbol. Yang pertama ada icon. Desain poster yang fokus pada tipografi merupakan icon karena kesederhanaan dan kekuatan kata-kata. Kemudian indeks, pengulangan kata experience menjadi indeks untuk menyampaikan pesan pada poster. Kemudian ada simbol, kata life dianggap sebagai simbol karena mewakili esensi kehidupan. Selanjutnya ada visual literasi. Visual literasi yang terdapat pada iklan layanan masyarakat di atas adalah repetition atau pengulangan, yang mana iklan tersebut terdapat pengulangan tulisan experience untuk menyampaikan pesannya. Nah, selanjutnya ada apresiasi desain. Meliputi apresiasi, evaluasi, dan kritik. Yang pertama, apresiasi. Poster ini memberikan komposisi minimalis yang menarik. Desain yang didominasi oleh teks hitam di latar belakang putih menciptakan kesan kesederhanaan yang kuat, memfokuskan perhatian pada kekuatan kata-kata dan tipografi. Keputusan untuk menekankan esensi kesederhanaan memberikan poster daya tarik visual yang unik. Selanjutnya, evaluasi. Kejelasan dan keterbacaan kata-kata sangat diperhatikan, menunjukkan keahlian dalam pemilihan jenis huruf dan tata letak. Penggunaan latar belakang putih memberikan kontras yang baik, membuat teks menjadi fokus utama dengan mudah dibaca. Selanjutnya adalah kritik. Meskipun desain minimalis memiliki keindahan tersendiri, terdapat potensi untuk mempertimbangkan bagaimana elemen visual tambahan dapat memperkaya kesan poster tanpa menghilangkan esensi kesederhanaan. Penggunaan elemen grafis sederhana atau pemilihan warna yang halus mungkin dapat menambahkan dimensi artistik tanpa mengganggu kesan minimalis. Selanjutnya, gambar yang terakhir. Deskripsinya, poster tersebut merupakan iklan layanan masyarakat yang merepresentasikan seseorang yang sedang mengendarai sepeda, ditampilkan dalam warna hitam putih yang mencolok. Gambar tersebut menyampaikan pesan dan tujuan yang jelas. Desain keseluruhan gambarnya sangat minimalis, dengan fokus pada figur sentral dan aksi yang terkait. Selain pengendara sepeda, ada juga elemen tekstual yang hadir di dalam gambar. Kata solusi dan polusi terlihat jelas menyampaikan pesan. Selanjutnya ada pesan verbal. Pesan verbal dalam ilustrasi gambar tersebut terdapat pada elemen tekstual yang muncul. Kata-kata solusi dan polusi memberikan informasi tertulis yang kuat dan jelas. Solusi memberikan nuansa positif, menunjukkan bahwa bersepeda bisa menjadi solusi terhadap masalah polusi. Kemudian, pesan nonverbal. Pengendara sepeda ini mewakili simbol dari kampanye bersepeda. Dalam konteks ini, gambar tersebut menyampaikan pesan tentang kegiatan bersepeda sebagai tindakan yang ramah lingkungan. Kemudian prinsip desain. Yang pertama, keseimbangan atau balance. Gambar tersebut memiliki susunan elemen yang tidak sama antara bagian atas dan bawah. Secara diagonal, komposisi ilustrasi yang tersusun dengan tulisan cenderung tampak seimbang, asimetris. Kemudian kontras. Latar belakang dominan berwarna putih cerah, kontras dengan warna hitam dari warna objek manusia dan sepeda. Hal ini membuat objek tersebut menonjol dengan jelas. Kemudian penekanan atau emphasis. Objek manusia bersepeda merupakan titik fokus dari gambar. Layout ini memastikan mata langsung tertuju pada objek tersebut. Selanjutnya ada proporsi. Meskipun gambar ini menunjukkan elemen-elemen yang sebenarnya tidak sebanding dalam ukuran nyata, seperti antara mobil dan manusia, penggunaan proporsi yang tidak biasa ini memberikan efek menarik dan menonjolkan pesan yang ingin disampaikan. Selanjutnya, ketetapan atau unity. Setiap bagian dari gambar bekerja dengan baik bersama-sama, menciptakan kesan yang menyatu.
Objek manusia dan dua buah lingkaran terlihat menyatu seperti manusia yang sedang bersepeda. Selanjutnya, ritme. Terdapat ritme acak dalam gambar. Elemen-elemen ditempatkan tanpa pola tertentu dan ukuran yang tidak sama. Selanjutnya ada prinsip Gestalt. Yang pertama ada figure ground. Gambar siluet manusia dan dua outline lingkaran berwarna hitam menjadi figur, latar belakang putih sebagai ground. Yang kedua ada proximity. Elemen-elemen yang berdekatan membentuk seseorang yang sedang mengendarai sepeda. Selanjutnya ada closure. Meskipun hanya dengan elemen outline lingkaran yang bersebelahan, kita mengetahui sebagai sepeda. Kemudian ada semiotika, meliputi icon, indeks, dan simbol. Yang pertama icon, gambar siluet manusia dan dua lingkaran terlihat seperti seseorang yang sedang mengendarai sepeda menjadi ikon dari poster di atas karena terlihat sangat menonjol. Selanjutnya indeks. Yang menjadi indeks adalah polusi karena disebabkan oleh penggunaan kendaraan berbahan bakar. Selanjutnya ada simbol. Penggunaan warna hitam dan putih memberikan simbol yang kuat dengan menekankan kontras antara solusi dan polusi. Selanjutnya visual literasi. Visual literasi yang terdapat pada iklan layanan masyarakat tersebut adalah simbolisme, yang mana iklan tersebut menggunakan figur pengendara sepeda sebagai simbol kampanye kegiatan ramah lingkungan dan alternatif solusi terhadap polusi. Kemudian ada apresiasi desain. Yang pertama, apresiasi. Poster ini berhasil menyampaikan pesan lingkungan dan advokasi bersepeda dengan gaya minimalis yang kuat. Pilihan warna hitam putih menciptakan kontras yang mencolok dengan pengendara sepeda sebagai pusat perhatian. Desain yang efektif menghindari kebingungan visual, fokus pada elemen yang penting, dan kata-kata solusi dan polusi menambah dimensi naratif yang memperkuat pesan lingkungan. Selanjutnya, evaluasi. Desain minimalis memberikan fokus yang tajam pada pesan utama yang ingin disampaikan, juga mengekspresikan nuansa artistik melalui latar belakang yang abstrak. Kejelasan dan keterbacaan gambar tetap terjaga, bahkan dengan adanya elemen-elemen artistik tersebut. Pemilihan latar belakang yang abstrak memberikan dimensi tambahan pada visual tanpa mengaburkan esensi pesan, menciptakan keseimbangan yang harmonis antara sederhana dan artistik. Selanjutnya, kritik. Meskipun desainnya bersifat abstrak, pemilihan elemen grafis yang lebih spesifik atau variasi warna dapat memberikan kehidupan visual tambahan dan membuat poster terlihat lebih menarik. Pertimbangan elemen tekstual juga penting, terutama jika poster akan ditempatkan di lingkungan luar ruangan atau pada jarak tertentu. Penyesuaian tata letak atau ukuran teks dapat diperhitungkan untuk meningkatkan kejelasan. Demikianlah hasil analisis saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa follow akun sosmed saya lainnya, ada TikTok, Instagram, dan Facebook. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.